Video berikut ini adalah video lanjutan pengetahuan dasar atau product knowledge dari hydraulic excavator beserta kelengkapannya yang umum digunakan seperti macam-macam bucket, arm atau boom, roda treknya atau track shoe, dan lain-lainnya. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Ini adalah jenis arm, long arm dan long boom ini. Ini panjang sekali. Long arm ini digunakan untuk penggalian yang lebih dalam atau penggalian yang memerlukan jangkauan yang lebih panjang. Offset boom dapat digunakan untuk penggalian pada sisi gedung atau penggalian lainnya. Ini offset, itunya ditambah lagi dengan attachment lain. Short arm ini biasanya digunakan untuk penggalian pada areal yang sempit. Extension arm, attachment ini ditambahkan pada arm standar jika hendak mencapai penggalian yang lebih dalam. Jadi ditambahkan pada arm standar. One piece boom ini yang umum digunakan atau dipesan oleh beberapa pengguna alat-alat berat untuk ekskavator. Biasanya digunakan untuk penggalian dan pemuatan material. Two piece boom mirip-mirip dengan one piece boom, cuman ini ada dua bagian. Ini boom ada dua bagian, ini cuma satu bagian. Digunakan untuk berbagai macam penggalian. Berikut ini adalah tipe-tipe sepatu atau shoe dari hydraulic excavator. Ini triple crusher shoe dapat digunakan untuk segala kondisi medan kerja, tanah lunak atau keras. Juga dapat digunakan untuk areal berlumpur karena shoe-nya cukup lebar sehingga menurunkan ground pressure dari alat tersebut. Jadi ini yang umum digunakan untuk track shoe-nya hydraulic excavator. Single crusher shoe merupakan tipe track shoe yang dapat memberikan traksi besar. Dirancang untuk daerah operasi kasar, berbatuan, akan tetapi track shoe ini jarang digunakan untuk hydraulic excavator. Ini jarang sekali. Yang banyak atau yang umum digunakan adalah triple crusher shoe. Semi double crusher shoe. Nah, ini bentuknya ini semi, sama dengan yang digunakan pada bulldozer. Digunakan untuk memberikan traksi besar dengan radius belokan yang pendek. Flat shoe. Flat shoe ini umumnya digunakan oleh ekskavator jika si ekskavator ini sering melintas di jalan aspal, karena kalau menggunakan shoe yang seperti ini bisa menghancurkan jalan aspalnya. Swim shoe ini sama halnya dengan shoe yang digunakan pada bulldozer.
Su berbentuk segitiga ini lebih lebar dari track shoe yang biasa, sehingga mempunyai bidang kontak dengan tanah yang lebar, digunakan untuk daerah berlumpur atau swam. Rock bed shoe digunakan untuk operasi di daerah batu-batuan, akan tetapi track shoe ini jarang digunakan untuk hydraulic excavator. Scoria disposal shoe terbuat dari besi mangan, tahan terhadap panas, digunakan untuk kondisi medan kerja yang suhunya tinggi. Rubber shoe ini terbuat ada bahan karetnya, hanya digunakan atau dipasang pada eskavator yang sering beroperasi di jalan raya atau yang jalan aspal. Ini contoh PC 300 dari Komatsu dengan boom dan arm yang standar. Traction-nya pun juga yang umum, biasanya digunakan triple crosser shoe. Estimasi jumlah kebutuhan alat. Untuk mengestimasi berapa jumlah alat yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, harus diketahui terlebih dahulu waktu penyelesaian pekerjaan biasanya dinyatakan dalam jam kerja. Volume pekerjaan dinyatakan dalam meter kubik, ton, atau hektar. Estimasi kapasitas produksi alat dinyatakan dalam meter kubik per jam, ton per jam, atau meter persegi per jam. Dari ketiga data tersebut di atas, maka dapat dihitung jumlah alat yang diperlukan dengan memasukkan data tersebut pada perusahaan berikut ini. Rumusnya sebagai berikut. N sama dengan VP dibagi WP dibagi lagi dengan KP, atau N sama dengan TVP dibagi KP. Di sini N adalah jumlah kebutuhan alat, VP adalah volume pekerjaan, WP adalah waktu penyelesaian proyek, TVP adalah target volume pekerjaan yang dicari dengan rumus seperti ini, TVP, VP kali WP ini. Jadi sama juga halnya dengan yang sini, tinggal menggantinya saja. Metode meeting yang dimaksudkan di sini adalah jika eskavator itu beroperasi di daerah yang lembek, biasanya dibantu dengan metode meeting ini. Metode meeting ini dapat berupa kayu log atau pohon kelapa yang disusun di atas permukaan tanah seperti pada gambar di bawah ini. Ini tampak dari atas. Ini adalah meetingnya. Ini lahan atau saluran yang akan digali. Ini tampak samping. Ini susunan atau hamparan daripada pohon kelapa atau kayu. Ini tampak dari depan. Dengan demikian, maka eskavator bisa beroperasi dengan leluasa. Karena jika tidak menggunakan meeting ini, maka eskavator tersebut bisa terpuruk karena daya dukung tanahnya yang rendah.
Ini contoh foto eskavator yang mengalami terpuruk. Ini foto contoh jalan yang dibuat tanpa dihampar kayu atau pohon kelapa. Sedangkan ini adalah jalan yang sudah dihampar pohon atau kayu-kayu dengan diameter tertentu sehingga eskavator bisa mondar-mandir di jalan ini. Ini adalah contoh jalan yang ditimbun kembali setelah atau dikasih material lagi di atas kayu-kayu yang sudah dihampar. Sedangkan ini adalah konstruksi jalan yang sudah jadi, akan tetapi belum digunakan sama sekali karena memang jalan ini disengaja untuk ditinggal dulu sampai kering, sampai agak padat. Kemudian rencananya menurut informasi dari perusahaan waktu itu mau dihampar geotekstil sebelum diberikan atau dilapisi dengan material lain sebagai material konstruksi jalan. Ini adalah direncanakan untuk jalan utama perkebunan kelapa sawit. Untuk mencari jumlah minimal kebutuhan kayu log atau pohon kelapa yang akan digunakan untuk meeting dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. N sama dengan LT dibagi D. N ini jumlah kebutuhan pohon, LT ini panjang trek yang menyentuh permukaan tanah, sedangkan ini adalah D diameter pohon. Untuk menghitung ukuran panjang minimal dari pohon yang akan digunakan untuk mating dapat dicari dengan formula sebagai berikut. LP sama dengan A dibagi D kali N. LP ini adalah panjang minimal dari batang pohon. A ini adalah luas penampang yang menyentuh permukaan tanah. Sedangkan D adalah diameter pohon dan N adalah jumlah pohon yang dibutuhkan. N ini dapat dihitung dengan membagi operating weight alat berat dengan traffic ability tanah, sehingga ukuran panjang minimal dari pohon dapat ditentukan. Selain itu ada eskavator dari jenis amfibi yang memang ini dimaksudkan bisa bekerja di daerah rawa berair karena di sini adalah semacam pelampung ini, semacam ponton, tapi bisa berputar melalui treknya ini. Treknya ini memang trek khusus. Ini contoh Komatsu PC200 amfibi. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, saya akan membahas dalam hal pengetahuan alat-alat berat, yaitu pengetahuan dasar dari hidrolik eskavator dengan kode video 05HEX03. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya.
agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost
adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base course, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.